Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bertemu lagi pada pembelajaran PAI dan Budi Pekerti untuk kelas 6 SD. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang ketika bumi berhenti berputar. Materi kedua yaitu tentang hari kiamat. Sebelum kita mulai, mari kita persiapkan dulu hati kita, mari persiapkan pikiran kita, mari fokuskan semuanya pada pembelajaran ini agar ilmu yang didapat hari ini bermanfaat dan berkah. Dan mari kita awali pembelajarannya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan kalian dalam belajar dan Allah membantu kalian untuk mudah memahami pelajarannya dan ilmu yang kalian dapat pun bisa bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lanjutkan. Untuk hari ini, karena lanjutan dari pembahasan kemarin, untuk materinya adalah yang pertama adalah tentang nama lain dari hari akhir. Di pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu hari akhir menurut bahasa, menurut istilah, dan ayat yang berkaitan dengan hari akhir. Ada Quran surat Al-Qari'ah ya di sana dan macam-macam hari akhir. Ada kiamat apa saja masih ingat? Ada kiamat sugro alias kiamat kecil dan ada kiamat kubro yaitu kiamat besar. Dan hari ini kita akan mempelajari nama lain hari akhir. Selanjutnya adalah tanda-tanda hari akhir. Jadi tanda-tanda akan datangnya hari akhir. Ada kiamat tanda-tanda yang kecil. Nah, ada juga kiamat besar nanti tanda-tandanya. Kalau sudah mau terjadi hari kiamat besar, maka akan ada tanda-tanda besar. Dan yang terakhir adalah hikmah mempercayai iman kepada hari akhir. Jadi kalau kita sudah beriman kepada hari akhir dengan sebaik-baiknya, maka apa hikmah buat kehidupan kita? Mari kita lanjutkan. Yang pertama adalah iman kepada hari akhir. Nama-nama lain dari hari akhir. Ternyata hari kiamat itu banyak namanya ya. Dan diantaranya kita akan mempelajari hampir 19 nama lain dari hari akhir. Mari kita lihat yang pertama di sini ada Yaumul Ba'ats ya. Artinya adalah hari kebangkitan. Ini diambil dari mana? Dari ayat Al-Qur'an, Quran surat Ar-Rum ayat 57. Dan selanjutnya ada Yaumul Hisab, hari perhitungan, Yaumul Hasr, hari penyesalan, Asy-Sya'ah ya, hari yang menentukan, Yaumut Tanad, artinya hari saling memanggil, Yaumul Fasl, artinya hari pemisah, Yaumul Jama', hari berkumpul, Yaumul Wa'id, hari yang dijanjikan, Yaumul Khulud, hari yang kekal, Ad-Darul Akhirah, negeri akhirat, Yaumul Khuruj, hari dikeluarkan dari kubur, Yaumul Asir, hari yang sulit, Al-Qari'ah, artinya ketukan yang keras, Azifah, sesuatu yang dekat, Asy-Syahshoh, ya, teriakan, Al-Haqqah, yang pasti, At-Tamatul Kubro, bencana besar, Al-Waqi'ah, hari kiamat, Darul Qaror, tempat kembali. Ini diantara nama-nama lain dari hari akhir dan ini merupakan pengembangan materi di buku paket tidak ada, tapi ini sebagai bekal kalian ya. Dan nanti akan ada soal latihannya dari sini. Kemudian di sini setelah kita mengetahui nama-nama lain dari hari akhir, ada di buku tentang Quran surat Al-Zalzalah. Ini yang menceritakan di antara tanda-tanda kiamat kecil ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Artinya apa? Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Ini ayat pertama. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Jadi Quran surat Al-Zalzalah ini diantaranya termasuk dari kiamat
kecil. Atau ada juga yang menyebutkan bahwa nanti juga di akhir kiamat yang besar, bumi itu akan diguncangkan juga sama dan mengeluarkan beban beratnya. Ya. Dan kelak di hari akhir setelah alam semesta dihancurkan, manusia akan kembali dari alam kuburnya, ya. Setelah kiamat kubro nanti, tak ada seorang pun yang tahu kapan akan terjadi, tidak ada. Hanya Allah lah yang tahu, bahkan Nabi pun tidak tahu, malaikat pun tidak tahu. Ya. Dan selanjutnya adalah tanda-tanda hari akhirnya. Nanti akan diklasifikasikan menjadi dua ya. Ada tanda-tanda kiamat kecil, ya. Jadi tanda-tanda hari akhir itu akan datang, tapi sudah ada yang terjadi pada zaman ini. Dan nanti ada tanda-tanda hari akhir yang besarnya. Jadi cuma beberapa tahun atau beberapa hari atau beberapa jam lagi akan terjadi kiamat besar. Dan yang pertama, ini secara umumnya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tanda-tanda hari kiamat makin dekat melalui firman-firman-Nya. Itu semuanya dalam Al-Qur'an ya. Dan juga nanti ada penjelasannya dari beberapa hadis. Pertama, banyak ulama muslim yang wafat. Banyak sekali sekarang ulama yang sudah wafat ya. Ilmu agama dianggap tidak penting. Kalau sekarang sebetulnya sudah mulai ilmu agama pun dianggap tidak penting. Bisa terlihat di lingkungan kalian atau bisa terlihat di keluarga kalian bagaimana ilmu agama dinomor berapakan sebelum ya setelah yang lainnya. Ya bisa kalian lihat sendiri, itu tergantung dari lingkungan kalian. Jadi jarang sekali sekarang yang mengedepankan ilmu agama terlebih dahulu baru yang lainnya. Ya. Yang ketiga, maksiat makin terang-terangan. Wah, sekarang sudah luar biasa, maksiat sudah di mana-mana ya. Kalau dahulu susah. Dan sekarang di berita pun kebanyakannya adalah berita-berita tentang kejahatan. Yang keempat, banyak laki-laki yang berperilaku menyerupai perempuan. Banyak sekarang, apalagi ya LGBT dan yang lainnya ya. Sekarang banyak sekali laki-laki yang jadi bencong, kemudian perempuan, tomboy, menjadi seperti laki-laki ya. Dan yang kelima, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi. Sekarang banyak di Timur Tengah, banyak peperangan ya. Itu di antara tanda-tanda hari kiamat nanti akan sebentar lagi datang ya. Yang keenam, minuman keras, barang terlarang, narkoba, bebas beredar. Dan banyaknya kriminalitas. Dan harus kalian tahu, di Bali itu minuman keras sudah dilegalkan. Sebelumnya belum. Dan sekarang di Bali sudah dilegalkan. Nah itu udah mulai ya. Dan alhamdulillah di beberapa kota mayoritas di Indonesia masih dilarang ya. Dan nomor 7, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Wah banyak sekali ya. Ada Nabi Ahmad Musadek dulu ya. Ada Lia Eden yang mengaku sebagai malaikat Jibril dan banyak lagi. Selanjutnya, dan ini klasifikasinya di antara tanda-tanda kiamat kecil. Yang pertama adalah berlomba meninggikan bangunan. Sekarang sudah jelas, seperti di Dubai sana, orang berlomba untuk membangun bangunan yang sangat tinggi. Atau disebut nama lainnya adalah gunung pencakar langit. Kemudian yang keduanya adalah terjadinya banyak pembunuhan. Banyak sekali pembunuhan atau genosida ya. Pembantaian manusia banyak sekali. Mau di Timur Tengah apalagi ya, di Irak, Palestina, itu banyak sekali orang yang terbunuh. Tapi berkat izin Allah, banyak juga kelahiran yang di sana ya. Jadi tidak ada habisnya. Waktu yang berlalu terasa semakin singkat. Sehari terasa seperti 1 jam ya. 1 jam terasa seperti 1 menit. Nah ini di antara tanda akhir zaman. Dan sekarang pun memang waktu terasa cepat sekali. Kecuali kalau lagi ujian ya. Waktu terasa lama. Dan menunggu biasanya menjadi hal yang sebentar tapi dianggapnya lama. Nanti di padang mahsyar luar biasa lamanya kita akan menghadapi pengadilan Allah. Semoga kita selamat nanti di akhirat dan lancar.
Selanjutnya sering terjadi bencana alam, gempa bumi, tanah longsor, dan lain sebagainya. Kemudian sekarang tanda-tanda kiamat besarnya. Nah, dan ini diambil dari hadis Nabi ya. Jadi ada tahapannya di mana nanti akan terjadi kiamat besar. Yang pertama akan munculnya asap. Jadi nanti alam semesta ini akan, bukan alam semesta, bumi ini, dunia ini akan dikelilingi dengan asap tebal. Dan nanti manusia pun pada ketakutan dengan asapnya tersebut. Setelah asap berlama-lama, ada yang menyebutkan beberapa tahun ya, lalu muncullah Dajjal, fitnah paling luar biasa di muka bumi ini ya. Sehingga ketika tasyahud kita sering berdoa untuk terhindar dari fitnahnya Dajjal. Nomor 3, datangnya dabbah alias binatang besar nanti ya. Ada ular besar dan lain sebagainya. Dan pengetahuan Allah, hanya Allah lah yang tahu tentang nanti ini. Kemudian 4, matahari muncul dari barat, di mana pintu taubat di sana sudah ditutup. Ketika manusia bertobat, ketika matahari sudah munculnya dari barat, terbit dari barat, maka tidak ada lagi taubat yang diterima. Makanya jangan menunda-nunda taubat. Selanjutnya, turunnya Nabi Isa nanti yang akan melawan Dajjal ini. Nabi Isa dan Imam Mahdi ya. Setelah itu, Yajuj Majuj juga. Yajuj Majuj ini sebuah kaum yang konon juga termasuk dari bangsa manusia. Namun rupanya tenaganya berbeda, jauh berbeda dengan kita. Bahkan nanti diceritakan Yajuj dan Majuj itu mereka akan turun dari ketinggian, dari tempat-tempat yang tinggi ke bawah dengan sangat cepat. Dan kalau ada sumber air di sana, maka ketika mereka melewatnya, maka akan diminum sampai habis. Dan setelah melewatinya, mereka akan bilang, di situ pernah ada sumber air. Luar biasa sekali ya. Bagaimana nanti Yajuj Majuj ini akan menghancurkan dunia ini. Dan nanti akan diperanginya oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi. Ya. Yang selanjutnya adalah 3 penenggelaman bumi bagian barat. Ditenggelamkan ya. Ada yang mengatakan banjir terjadi di daerah barat, kemudian timur, dan serta jazirah Arab. Dan yang terakhir adalah munculnya api yang nanti akan mengumpulkan manusia semuanya. Dan inilah tanda-tanda kiamat besar. Selanjutnya, yang terakhir adalah hikmah mempercayai hari akhir. Setelah kita mempelajarinya, kita harus benar-benar meyakininya, mempercayainya, dan mengambil hikmahnya. Setelah kita belajar ini harus ada manfaatnya. Pertama, kalian harus bertambah yakin atas kebesaran Allah. Karena kita juga akan mengalami hari akhir, yaitu kiamat kecil bagi kita adalah kematian. Walau kita takut atau tidak takut, kita pasti mati. Tidak ada yang abadi ya. Yang kedua, kita harus tambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Makanya kita harus mempersiapkan diri. Yang ketiga adalah menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah ya. Kayak kalian misalnya berkelahi, menggunakan obat terlarang, minum keras, mencuri, memfitnah, berbohong pada orang tua, ya, menyakiti hati orang tua, marah-marah. Wah, berarti kalau terus marah-marah di rumah, ya, banyak melakukan dosa, tandanya mungkin kita tidak takut sama Allah ya, atau tidak mempercayai adanya hari akhir. Yang keempat, bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, kemudian selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar. Dan 6, tidak menunda-nunda melakukan amal baik. Takutnya kita ketika berbuat dosa, kita dicabut nyawanya. Maka pasti itu akan su'ul khotimah. Oleh karena itu, kalau ada niat baik, langsung dikerjakan. Kalau niat saja sudah ditulis kalau kebaikan mah ya. Beda dengan keburukan. Dan kalau kita lakukan, jadi pahala. Tapi tidak boleh dipermainkan. Misalnya, setelah ini saya mau sholat, tapi terus aja cuma bercanda doang. Ya, tidak boleh. Alhamdulillah,
berikutlah penjelasan materi di pertemuan kedua dari pembelajaran kedua ini tentang hari akhir. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga ilmunya berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.